sesuatu yang Nabi tidak kerjakan itu bukan sama dengan bid'ah, sesat. Tidak ada rumus itu. At-tarku laisa bihujjatin fi syar'ina la yaqtadi man'an wala ijaba. Faman ibtagha hadran litarki nabiyyina wa ra'ahu hukman sadiqan wa shawaba qad dhalla an nahjil adillati kulliha bal ahta'al hukmas sahiha wa khaba. Sesuatu yang ditinggalkan Nabi bukan dalil sesat di dalam agama Islam. Sesuatu yang Nabi tidak kerjakan tidak sama dengan sebagai hujjah dalam agama. Sesuatu yang Nabi tidak kerjakan tidak bermakna dilarang atau disuruh. Tidak bimakna haram, tidak pula bimakna wajib. Yang Nabi kagak kerjakan tidak otomatis dilarang, tidak otomatis disuruh. Enggak. Tar dulu dilihat. Karena itu siapa saja orangnya yang mengata ketika Nabi tidak kerjakan sama dengan dilarang, ketika Nabi enggak kerjain sama dengan haram, ketika Nabi tidak kerjakan sama dengan sesat, ketika Nabi tidak kerjakan sama dengan salah, dan orang ini mengata inilah yang benar, pokoknya yang Nabi enggak kerjain sesat, ini orang adalah sendirinya dia yang sesat. Salah besar di dalam memahami konsep dalil-dalil Islam, berimbas akan menyalahkan ajaran yang benar dalam agama. Sebab bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kerjakan, bila kita punya Nabi enggak ngerjain itu, enggak nyontohin itu, seumpama sahabat bilang dengan bahasa yang jelas bahwa Nabi enggak kerjakan, maka banyak pengertiannya. Bila kemudian Nabi tidak kerjakan, maka memiliki kemungkinan yang banyak. Tidak boleh mengata langsung disuruh atau dilarang atau ini sesat atau ini benar. Enggak begitu dulu. Dilihat dulu kemungkinannya. Bila Nabi tidak kerjakan, namanya disebut adamud dalil. Tidak ada dalil yang spesifik langsung dari Nabi. Kalau Nabi tidak kerjakan, namanya adamud dalil. Tidak ada dalil konkret langsung.
tidak ada dalil konkret langsung tuh tidak sama dengan dilarang. Kemungkinannya banyak. Di luar kemungkinan haram banyak. Yang tidak dikerjakan Nabi banyak kemungkinan. Di luar kemungkinan haram. Satu, kemungkinan adat, kebiasaan Nabi. Bahasa kita orang, kemungkinan selera, berangkatnya dari selera. Yang Nabi tidak kerjakan banyak kemungkinan. Satu, kemungkinannya berdasarkan adat, selera. Contoh, Nabi tidak makan dob. Dob itu binatang kayak biawak, tapi bukan biawak. Biawak itu bahasa Arabnya arol. Nanti kalau ngaji Fathul Muin akan diterangin tuh mana arol mana dob. Kayak biawak. Begitu. Kalau bahasa kita di kita nih modelnya kan ada ular, ada belut. Belut itu binatang kayak ular tapi bukan ular, begitu. Dob namanya. Kayak biawak tapi bukan biawak. Nabi gak makan. Nabi dob dipanggang sama Khalid bin Walid ditawarin. Nabi makan. Enggak. Haram. Begitu. Nabi enggak mau. Enggak, katanya. Di kampungannya enggak ada. Itu namanya selera namanya. Di kampungannya enggak ada makan begitu. Enggak ada. Sama kayak belut. Di Arab kagak ada. Emang apa? Hah? Emang apa? Kagak ada sawah di Arab. Nggak ada. Begitu. Nggak ada. Belut. Nabi jawab, di kampung ana nggak ada. Nggak ada. Saya rada jijik gitu. Haram enggak, ente makan aja. Sahabat makan. Jadi Nabi tinggalin makan dob bukan karena haram, tapi karena selera. Nabi enggak biasa. Selera. Kalau udah enggak selera susah. Kayak saya nih. Saya dari kecil sampai detik ini enggak pernah makan daging ayam. Karena emak saya kagak doyan ayam. Nenek saya kagak doyan ayam. Mungkin si emak saya juga karena neneknya enggak pernah. Padahal ayam mau banyak. Mau ayam kampung, ayam negeri, iya banyak. Kalkun aja punya dulu mah. Ayam, pelung juga ada. Karena enggak pernah begitu, jadi ngelihat tuh biasa aja, enggak selera. Enggak pengen. Tapi Allah mah baik. Anak saya yang dihukum, pengennya makannya ayam mulu KFC. Ini ayam mulu. Biar dibeli juga orang dagang maksudnya. Enggak. Kenapa? Enggak ada aja rasanya. Enggak pengen, enggak. Kali ini mau ayam
kampung ini enggak juga. Enggak juga. Orang enggak biasa. Bagaimana ya? Begitu. Nabi enggak biasa makan dob. Kata Nabi ke sahabat nanya, ahramun huwa ya Rasulullah? Haram? Enggak. Cuman enggak ada di kampung ana. Kata Nabi. Di Arab enggak ada ini dob. Waktu Khalid bin Walid makan. Jadi yang ditinggalkan Nabi satu karena selera. Nabi tidak resep, tidak berselera. Tahu resep ya? Iya, enggak suka aja. Begitu. Begitu, enggak selera. Dari ini aja udah kebaca. Yang ditinggalkan Nabi enggak sama dengan haram. Tandanya Nabi ente makan aja. Tuh. Kan enggak haram. Nabi sih tinggalin. Dan yang dianggap jijik tidak juga sama dengan haram. Tuh, Nabi kan jijik, enggak resep. Enggak sama dengan haram kemungkinannya. Kedua, yang ditinggalkan Nabi mungkin saja sebabnya lupa. Lupa dia. Nabinya lupa. Yang ditinggalkan Nabi itu bukan karena haram, tapi karena lupa. Nabi 2 rakaat salat zuhur 2 rakaat. Zuhur 2. Yang lain mau diem aja, agak berani. Sama guru negurnya nggak berani. Abu Bakar kagak, Umar kagak, Utsman, Ali diem aja. Salat zuhur 2 rakaat. Nabi ada yang berani atu Dzul Yadain sama Nabi. Nabi salat nih dikosor. Kan kalau dikosor 4 jadi 2. Apa kau lupa? Nabi tinggalin sholat zuhur 2 rakaat yang mestinya 4. Yang 2 kagak dikerjain. Ditanya, ngapa yang 2 nggak kerjain? Ana lupa. Lupa. Bila ana lupa, ingetin dong. Begitu. Jadi biar kata imamnya kiai, begitu. Salat maghrib 2 rakaat langsung diri, enggak tasyahud awal. Atau udah 3 rakaat umpama, nambah lagi atu, masih diri udah 3. Biarin aja dia mau kiai. Salah. Diomelin sama Nabi, diomelin. Nabi aja omelin sahabatnya. Begitu. Ketika dibilang, Nabi baru 2 rakaat sholat. Ada ajaran baru. Zuhur disingkat jadi 2. Kata Nabi, tidak. Innama ana bashar. Saya kan manusia juga. Kayak ente. Innama ana basarun misluk. Innama ana basyarun mislukum. Nasitu. Kama nasitum. Saya lupa kayak anda lupa. Fa'idha nasitu fadzakiruni. Kalau saya lupa, ingetin. Jadi yang ditinggalkan Nabi 1 kemungkinannya karena kagak resep. Adat. 2 lupa. Karena lupa. Ya? Banyak kemungkinan. Bukan karena haram, bukan karena wajib. Lupa.
Ketiga, yang Nabi nggak kerjain disebabkan karena Nabi takut jadi wajib. Takut jadi wajib dan bakal memberatkan umat. Ditinggalkan oleh Nabi bukan karena dilarang, tapi karena sayang umat, takut jadi wajib. Contoh, dulu Nabi terawih berjamaah 3 malam. Awal-awal Nabi terawih berjamaah. Malam pertama berjamaah adalah barang 4-5 baris. Malam kedua tambah ramai yang ikut sholat tarawih berjamaah. Malam ketiga mangkinan ramai. Malam keempat berhenti, tarawih berjamaahnya berhenti. Ampe Nabi mati, ampe Nabi meninggal dunia, tarawihnya kayak qobliyah dzohor. Biasanya kalau di An-Nur qobliyah dzohor berjamaah enggak sih? Apaan? Iya kayak gitu. Ampe Nabi wafat, tarawih itu sendiri. Nabi tinggalin tarawih berjamaah. Penyebabnya karena tidak iya, takut jadi wajib. Jadi ada 3 kemungkinan yang ditinggalin Nabi. 1 karena enggak resep, bukan karena haram. 2 karena lupa, bukan karena haram wajib, bukan. 3 karena apa? Sayang umat. 3 karena sayang umat. Takut apa? Takut jadi wajib. Banyak kok yang model begitu. Ada juga yang diucapin tapi disuruh, cuman Nabi bilang. Contoh kayak siwak. Kata Nabi, andai saya tidak berarti umat, saya bakal wajibin siwak dulu ketika mau sholat. Cuman karena sayang umat, maka siwak kagak wajib, sunnah. Coba kalau saudara jadi wajib 2 rakaat tarawih, gosok gigi dulu. Rakaat tarawih, gosok gigi lagi. Lah kan 10 kali tarawih doang. Bener nggak? Ya. Kira-kira ringan apa berat? Berat. Masalahnya beras aja udah puyeng nih. Begitu. Nambah lagi beli pasta gigi. Boros. Jadi Nabi tidak kerjakan tuh tidak otomatis sama dengan apa? Dilarang. Tidak otomatis. Tidak otomatis sama dengan dilarang. Tidak otomatis sama dengan dilarang. Keempat, kemungkinan keempat yang ditinggalkan oleh Nabi
karena belum terfikir. Karena belum terfikir, belum ada ide, belum terfikir. Bukan berarti dilarang. Contoh yang belum terfikir. Dulu Nabi tuh kalau khutbah pakai pelapa kurma. Jadi pelapa kurma ditancepin, tiang bendera ditancepin. Nabi pegang itu aja. Di tiang tuh. Kalau sekarang tiang bendera pelapa kurma tuh, tiang tuh tancepin. Pegang aja sama Nabi di situ. Inilah tempat pidatonya Nabi, khutbahnya Nabi. Kemudian bikin mimbar. Waktu itu belum kepikiran bikin mimbar. Tahu mimbar kayak gini? Belum. Pas udah ada ide bikin mimbar, tiang bendera ini kenapa ditinggal nih? Hah? Sudah ada ide. Ini caranya begini. Begitu. Bukan berarti yang ditinggalin ini dilarang. Kagak. Begitu. Karena dengan mimbar lebih bagus. Mana lagi? Yang Nabi tinggalkan disebabkan bukan karena enggak resep, bukan karena lupa, bukan karena kasihan umat, bukan karena belum terfikir, tapi karena sudah masuk pada dalil umum. Nabi tinggalin karena sudah diterangkan secara umum. Begitu. Bukan enggak dikerjakan. Udah ada, cuman umum. Contoh, sholat syukur wudu, Bilal kerjain, Nabi enggak. Bilal kerjain, habis wudu sholat, Nabi enggak kerjain, Nabi enggak kerjain, Nabi enggak kerjain tuh Nabi tinggalin. Sholat syukur wudu. Kenapa Nabi tinggalin? Udah ada dalilnya. Kan udah diterangin secara umum. As-sholatu khairu maudhu'in. Sholat itu sebaik-baik pekerjaan. Siapa mau banyak silahkan. Bilal juga paham nih dari umumnya kalam Nabi. Maka Bilal habis wudu sholat. Habis wudu sholat. Sampai Nabi nanya, Bilal, waktu ane Isra Mi'raj, sendal ente kedengeran di surga depan ane, amalannya apa? Apa ya Nabi? Ana sih kalau setelah habis wudu sholat. Oh ini dia. Enggak kayak gitu. Bid'ah ente, ane kan gurunya. Gitu.
Itu kita. Nabi kan nggak kayak kita ya kan. Oh gitu. Itu bid'ah. Udah bid'ah aja. Sesat itu. Ini dia cakep. Enggak dilarang. Kagak sama Nabi. Kagak dilarang. Karena dan Bilal juga paham. Udah ada landasannya dari Nabi. Sholat itu baik. Siapa yang mau kerjain banyak, silakan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Boleh aja. Boleh aja. Di Quran pada surat Al-Hajj ayat 77 Allah jelaskan secara umum dan gamblang, waf'alul khair la'allakum tuflihun. Kata Allah, kerjakan yang baik-baik agar supaya Anda beruntung, bahagia. Yang baik-baik kerjakan. Yang baik-baik. Kan udah Allah bilang yang baik-baik. Apa kek? Ini namanya umum. Walaupun Nabi enggak kerjakan, enggak apa-apa. Kenapa enggak Nabi enggak kerjakan? Udah ada keterangannya sama Nabi, udah diberikan jelas umum, secara umum. Kerjakan yang baik-baik. Arisan. Nabi pernah arisan enggak? Arisan. Ada enggak? Enggak ada. Bid'ah, sesat, neraka. Ya Allah, kayak gitunya. Nabi arisan enggak? Arisan enggak? Sahabat enggak? Imam Madzhab, Imam Malik gitu, Imam Syafi'i, Imam ini pada arisan? Kagak. Enggak begitu. Ini arisan sesat ini ya. Nabi enggak kerjain. Islam enggak. Apa sih arisan tuh? Sebetulnya silaturahim. Bagaimana ini biar pada datang sebagai hiburan, pengikat adalah dikocok-kocok. Iuran, pinjaman lunak. Bener enggak? Arisan tuh pinjaman lunak ya? Iya. Kan pinjaman yang enggak dituntut ya. Artinya bukan nanti nunggu gilirannya ya. Enggak apa-apa. Allah bilang, waf'alul khair. Kerjakan yang baik-baik. Itu pengikat silaturahim ya. Silaturahim bagus. Kerjain. Nabi enggak kerjain, enggak apa-apa. Allah yang ngurus. Jadi enggak sama dengan dilarang. Orang harus ngaji. Ini udah bid'ah. Yang Nabi tinggalin udah bid'ah. Yang Nabi tinggalin bid'ah. Bid'ah sesat neraka. Neraka mulu. Neraka mulu. Neraka mulu. Yang Nabi tinggalin bisa saja artinya penyebabnya karena Nabi khawatir goncang umat. Itu banyak yang Nabi tinggalin disebabkan karena Nabi khawatir umat goncang hatinya. Ditinggalin. Contoh Ka'bah, biar paham. Ka'bah itu lebarnya, panjangnya 14 meter. 14 meter. Panjangnya 14 dari Hajar Aswad sampai Rukun Iraqi maranin Hijri Ismail itu 14 meteran dulunya di zaman Nabi Ibrahim. Dari zaman Nabi Adamnya, dari dulunya, Allahnya. 14 meter.
Kemudian ama orang Arab Quraisy kan roboh Ka'bah berkali-kali dibangun, dibagusin. Roboh temboknya. Ama orang Arab dibikin 12 meter. Itu yang sekarang 12 meter. Nih. Dari sini Hajar Aswad sampai mari Rukun Iraqi. Ini namanya Hijr Ismail. Ini Rukun Syami, Rukun Yamani. Umpama ini nih meja nih tadinya segini. Tadinya cuman dipotong segini. Biar gampang aja dah. Tadinya segini, dipotong jadi segini. Nabi bilang, kalau bukan bangsamu ini Aisyah, maksudnya bangsa Arab, baru kenal Islam, saya bubarin lagi Ka'bah dan saya kembalikan Ka'bah seperti zaman Nabi Ibrahim 14 meter. Cuman kalau saya rombak ini goncang, dikata bawa ajaran baru. Biarin, dibiarin sama Nabi. Nabi tinggalin ngebenerin, kan ninggalin juga. Nabi tidak kerjakan. Penyebabnya khawatir goncang. Dan manfaatnya banyak sekarang. Kalau sekarang kan nggak goncang. Sekarang orang udah mantep sama Islam, balikin aja. Jangan, biarin. Jadi kita rakyat biasa bisa sholat dalam Ka'bah. Maka siapa orang sholat pengen sholat dalam Ka'bah, yang bisa di dalam bener raja, presiden, menteri agama, izin sama raja, bisa ke dalam, bisa lewat tangga pintu Ka'bah. Kalau kita, siapa lu begitu? Sama Arab begitu, kan begitu. Tapi bisa. Bagaimana sholat di dalam Ka'bah caranya? Bagaimana? Yang 2 meter tadi itu. Maka sholat di Hijr Ismail dari tembok Ka'bah 2 meter. Jangan sebelah sonoan. 2 meter sama dengan sholat dalam Ka'bah. Maka Nabi bilang, siapa yang sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat dalam Ka'bah. Kenapa? Yang 2 meter tadi di dalam. Jadi biar kita bukan raja juga, bisa sholat dalam Ka'bah. Nabi tinggal. Jadi yang Nabi tinggalin tuh alasannya banyak. Siapa yang bilang pokoknya yang Nabi nggak kerjain sama dengan dilarang bid'ah, tuh namanya yang ngomong begitu tuh keliru, dia yang bid'ah. Yang Nabi nggak kerjain tuh banyak faktor.